Assalamualaikum. Aduh. Siap Mas Evi? Mas Evi nanti kesini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mata putih, ini eksklusif saya berada di tempat ini. Oh ya, sebelum saya mulai, saya ingin mendoakan kalian yang sedang terkena musibah ataupun sedang mengalami sakit ataupun susah cari kerjaan. Ya, ini saatnya kita bersama-sama ya teman-teman ya, mengucapkan Al-Fatihah, doa Al-Fatihah untuk memperlancar segala urusan kita ya. Mari teman-teman ya, kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya teman-teman, ini kita tambahan satu doa lagi ya untuk meringankan ataupun memperlancar usaha kita di dunia dan maupun untuk akhirat ya. Ini Allahumma firli dunubi wali walidayya walhamhuma kama rabbayani shaghira. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini teman-teman, ini kenapa Mister berada di kebun singkong ya. Jadi kebun singkong ini adalah kebun yang dulunya itu milik seorang biksu ya teman-teman ya. Tetapi karena anaknya itu mu'alaf, jadi kebun ini dialihfungsikan, dihibahkan kepada pesantren gitu teman-teman. Dan ketika pesantren itu melakukan ya cocok tanam di sini ya teman-teman ya, ini kayak perawatan kayak gini ya, ada yang dihebohkan dengan kemunculan seorang biksu gitu teman-teman. Tapi biksunya itu agak aneh, agak seram. Katanya itu dia biasanya kan biksu kan nggak melirik tentang hal duniawi, dia itu kayak ke duniawi banget. Bahkan ada 3 pesantren kesurupan secara bersamaan di tempat ini. Nah ini yang menjadi pertanyaan, kok anak-anak santri bisa kesurupan? Padahal kan doa sama ininya kan banyak. Dan juga ini ya teman-teman ya, ini kebijakan yang sungguh luar biasa yang dilakukan oleh seorang mu'alaf tersebut ya. Dan ini saya pun, oh saya mendengar langkah kaki ya. Iya. Ini nggak jauh dari jalan ya teman-teman, itu di belakang lampu jalan ya. Kelihatan Mas Evi? Ya itu jalan hanya sekitar, dari jalannya itu hanya 10 meter teman-teman. Nah ini saya sengaja masuk ke dalam, nggak opening di jalan karena takut ya nggak mendapatkan sesuatu gitu. Kalau langsung di opening di dalam, pasti saya yakin akan mendapatkan sesuatu. Perasaan di sebelah sana kayak nggak ada rumah deh ya Mas Evi ya. Kok itu ada cahaya ya? Itu kayak ada cahaya penerangan lampu mungkin. Iya ya. Tapi di atas ada lagi loh Mas Evi. Kelihatan nggak? Coba. Itu kan di bawah, agak nyerok ke atas. Ke atas. Oh iya. Iya kan? Iya Ustaz. Di atas ada lagi, tapi terhalang oleh pohon singkong ini. Iya ya udah. Oke, kita silaturahmi kali ya Mas Evi ya. Iya Ustaz. Oh saya baru tahu, perasaan kayak nggak ada ini teman-teman. Assalamualaikum. Jadi mulia sekali teman-teman ya. Ini sampai akar ya. Ini pohonnya gede banget teman-teman ya. Pohonnya ini pun ditebang. Saya masih ingat apa yang dikatakan oleh pesantren. Katanya ada kayu yang sangat bagus, sangat besar. Itu dibikin ini apa Mas Evi?
buat beduk itu yang kelilingnya apa itu namanya? Saya kurang paham. Apa ya? Ya intinya buat beduk itulah ya. Iya. Ini kayunya sangat bagus teman-teman. Kayunya sangat bagus. Maka mungkin dari kayu yang ini kali ya. Ya yang saya dengar sih dari tempat ini juga. So. Assalamualaikum. Kita kesana yuk Mas Evi. Astaga, Mas Evi. Itu kok kayaknya bukan dari rumah ya? Malah kayak seperti makan ter. Iya dekat lagi. Sini Mas Evi, buruan. Allah. Allah Akbar. Bukan rumah, bukan orang. Assalamualaikum. 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 Aduh. Saya nggak boleh mendekat Mas Evi. Langkah kaki saya terhenti di sini. Saya nggak boleh mendekat. Astagfirullah. Sampai lepasin. Hei, siapa kamu? Coba ya. Bismillah. Ya, ternyata benar teman-teman. Ini agak susah. Nanti Mas Evi mungkin hanya boleh sampai di sini saja, nggak bisa lebih dekat lagi. Ini saya akan cari cara biar bisa mendekat gimana. Sama ini Mas Evi. Saya nggak bisa mendekat ini. Ini gimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allah. Bismillah. Siap Mas Evi? Mas Evi nanti kesini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi nggak boleh menggunakan satu kaki Mas Evi kalau mau mendekat. Assalamualaikum. Siapa kamu? Saya baru melihat sosok seperti kamu. Jangan bohong. Jangan bohong. Jadi dia mengaku seorang biksu Mas Evi. Tapi saya nggak yakin sih. Assalamualaikum. Oh ya. Maaf. Nggak bisa, berat. Jadi teman-teman ternyata
apa yang dia katakan, dia benar seorang biksu. Ya, tadinya saya nggak menyangka kok seorang biksu seperti ini ya teman-teman ya. Ini baru pertama kali saya melihat seperti ini, model seperti ini. Tapi ini loh, Mas Sofi bisa di ini nggak lihat antingnya? Oh, jarang-jarang ya seorang biksu menggunakan anting seperti ini ya. Betul, Mister. Iya, ini biksu yang agak sedikit ke duniawi. Jadi dia ini adalah pemilik dari perkebunan ini sejak awal. Ya, pertama kali dia yang memiliki perkebunan ini adalah biksu ini. Tetapi biksu ini tidak suka karena anaknya keluar dari jalur kebudayaan, ya. Keluar dari jalurnya, dia malah menuju ke Islam. Kalau tanah ini diwakafkan untuk keagamaan agama biksu ya, biksu ini ya, itu dia mengizinkan, tapi karena ini berbeda, dia tidak mengizinkan. Astagfirullah. Buat apa Anda masih memikirkan duniawi ini? Astaga. Oh. Oh, gitu. Jadi teman-teman, yang dikatakan anaknya itu ternyata bukan anak kandung tapi anak yang diangkat ya. Jadi karena seorang biksu itu memang sebenarnya tidak diizinkan untuk ataupun tidak dianjurkan untuk menikah. Nah, ini memang tidak menikah, dia tidak memiliki anak dengan cara mengadopsi ataupun merawat anak orang lain gitu teman-teman. Dan anak yang diadopsi oleh dia, yang dari kecil sudah dididik dengan keagamaan Buddha, malah dia ketika sudah dewasa menjadi seorang mu'alaf. Nah, ini yang dia agak marah seperti itu teman-teman. Malah tanahnya itu digunakan untuk hal yang keagamaan Islam gitu. Jadi dia tidak mengizinkan. Ini yang menjadi suatu ketidak ini oleh dia ya teman-teman. Oh, jadi dia akan tetap membuat orang tidak betah menginjak tanahnya di sini sampai tanah ini kembali ke tangan ini yang sesuai dengan agamanya. Saya tahu ya, seorang biksu asli tidak akan menginginkan harta ataupun dunia ya. Saya tahu itu. Saya yakin kamu adalah iblis yang menyamar ataupun khorinnya biksu ini, bukan biksu aslinya. Karena biksu aslinya itu saya yakin dia sudah tidak berada di dunia ini. Astaga. Astagfirullah. Apa yang harus saya bantu? Saya nggak mau. Karena anak yang kamu didik itu sudah sesuai dengan syariat agama kami. Saya nggak mau. Dia punya pilihan sendiri. Mas Safi, ini saya akan memecahkan lingkaran ini dulu ya, supaya kita bisa bebas bergerak ke sana kemari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil azim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bisa Mas Evi. Sudah bisa. Alhamdulillah. Kamu tahu kan saya bisa kan? Oh, dia bilang saya itu sombong Mas Evi. Saya sombong katanya dia. Sombong. Ya, yang sombong siapa? Yang mau memamerkan harta siapa? Hah? Saya nggak sombong. Saya hanya menegakkan kebenaran sesuai agama saya. Bahkan secara hukum, jika tanah ini sudah berpindah ataupun sertifikatnya sudah berpindah, itu terserah urusan yang memiliki tanah ini. Kamu pun nggak boleh. Meskipun ini saya membeli tanah ini ya, saya meninggal ya, terus anak saya mengalihkan tanah ini, terserah anak saya mau lakukan apa. Astagfirullah. Allahu Akbar. Mas Evi mau anting ini nggak Mas Evi? Buat apa, Mister? Nanti kalau dipasang di telinga Mas Evi, ya, Mas Evi itu akan kedatangan banyak harta Mas Evi. Jadi, Maksudnya musrik apa gimana, Mister? iya betul itu. Saya nggak mau, Mister. Betul itu, ini akan menjadi kemusyrikan. Jadi kayak setiap orang yang menggunakan anting ini, dia itu nggak perlu bekerja. Nanti ada aja rezeki yang datang dengan sendirinya. Ya, jadi kayak misalkan Mas Evi nggak punya makan, nanti tiba-tiba ada orang yang datang membawa makanan. Ya, butuh uang, ada yang datang membawa uang. Ya, kayak memberikan. Nah, ini sejenis hal yang tak baik gitu. Sebenarnya yang dilakukan oleh dia itu hanya mengucapkan keinginan, tapi di balik ini, anting ini ada unsur hipnotis orang. Ya, jadi kayak orang yang tadinya biasa saja tiba-tiba kayak terbesit pikirannya ataupun terayu hatinya, tiba-tiba ingin, oh, saya ingin mengirim makanan ke dia gitu. Misalkan kayak dia butuh, saya ingin punya mobil. Ada orang yang tiba-tiba mengasih mobil tanpa sadar. Gitu. Ini sudah nggak bener ini. Nggak bener ini. Keterlaluan kamu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tidak layak untuk tinggal di sini ya. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, ya Rabbi. Bawalah dia menjauh dari dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, ya Rabbi. Tunjukkan kuasamu, tunjukkan kuasamu. Allahu Akbar. Alhamdulillah. 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 Dia sudah pergi, teman-teman. Tanah ini sudah bebas. Tuh. Astagfirullahaladzim. Bisa? Astagfirullahaladzim. Ini penerangannya agak tiba-tiba. Gak apa-apa Mas Evi. Ini dari energi yang dia tinggalkan itu masih ada. Jadi sedang saya netralkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yasma'u indahu la bi'idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi wa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la yuhituna wa huwa 'aliyul. Alhamdulillah, ini sudah benar-benar netral ini. Aman, enggak ada apa-apa.
Astagfirullah, aman ini. Aman, bersih. Bersih. Ya teman-teman, ini meskipun kalian ya pemuka agama atau tidak, tapi hartanya sudah diwariskan kepada anak, itu terserah ya. Jangan kalian incar-incar terus ataupun ikat-ikat terus, nanti akan menyebabkan hati kalian tidak tenang, maka kondisi meninggal pun tidak tenang. Ya seperti ini, apalagi dia menggunakan, saya nggak tahu antingnya itu dapat dari mana, mungkin dari pertapaannya atau gimana. Biasa kayak hal kayak gitu, ketika kita bertapa, entah itu orang muslim maupun non muslim, akan ada godaan sebelum menuju kesuksesan. Jadi kayak orang itu digoda dengan kedatangan sosok iblis wanita, ada juga yang kedatangan sosok benda pusaka, ada juga yang kedatangan lainnya ya. Ini kalau contoh pria yang melakukan semedi, entah itu muslim atau tidak, kedatangan sosok wanita, maka ketika dia kalah di situ, maka wanita itu akan menempel pada diri kita ya. Jadi itu biasanya akibatnya nanti kita akan sulit menikah ataupun disukai oleh orang lain, karena kita sudah dimiliki oleh sosok iblis tersebut, teman-teman. Nah, ketika kita hal yang ke tahap kedua, kita kedatangan benda pusaka ya. Kalau kita kalah di situ, maka kita akan dikendalikan oleh benda pusaka tersebut ya. Contohnya kayak anting tadi ya. Seorang biksu pun harusnya lemah lembut ya, nggak memikirkan dunia, akhirnya dia kalah karena dengan anting tersebut ya. Antingnya cukup mewah sih tadi, kayak kerajaan gitu, tapi ini tidak baik ya teman-teman. Itu yang mengerikan seperti itu. Ketika kalian bisa lolos ya teman-teman ya, lolos ya, melampaui tahap-tahap tersebut, maka kalian akan mendapatkan segalanya. Segalanya. Hati yang bersih yang akan kalian dapatkan. Tetapi biasanya kalau sudah sampai lolos ya, itu nggak akan pernah, misalkan kalian sebenarnya bisa mengendalikan benda pusaka itu, kalian bisa mengendalikan jin wanita itu ya, sesuai dengan keinginan kalian, tapi karena kalian lolos, maka hati kalian itu akan bersih. Jadi kalian nggak akan kepikiran untuk melakukan hal atau menginginkan benda-benda itu, teman-teman. Itu sudah ibarat kata itu kayak sudah terlalu kecil lewat gitu, teman-teman. Kalau mungkin sampai di sini, ini sudah saya bisa bereskan. Sampai di sini saya Mister undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas Sofi, kita kembali.